ya, di pengumuman oleh kepala desa, ya nanti kita semua ini ya berbakti sosial membersihkan lingkungan. Bagaimana hukum membersihkan got di depan gereja? Hukumnya boleh. Karena apa? Dalam ranah bakti sosial. Itu menunjukkan apa? Toleransi juga gitu, Pak. Kecuali ada permintaan, ayo umat muslim, tidak ada masalah jual beli babi, ya nggak boleh. Gitu loh. Haram, Pak. Haram itu umat muslim menjual babi kepada Kristen, nggak boleh. Haram hukumnya umat Islam menjual alkohol diminum oleh orang kafir, nggak boleh. Jadi nggak boleh bekerja sama apapun yang dilarang oleh Islam. Tapi kalau kemaslahatan umat kayak tadi contoh itu kerja bakti ya boleh-boleh aja, berdagang ya boleh-boleh aja. Begitu, Pak. Tidak berlete-lete itu kalau Islam itu. Berlete-lete lagi, berlete-lete apa bertele-tele sih? Bertele-tele. Oh, berlete-lete aja deh. Bertele-lete. Iya, berlete-tele lah. Oke lah. Pak, dibuka mute-nya, Pak. Bang Boy pagi, Boy. Boy Islam Kristen, Boy. Boy. Gedein suaranya dikit sih. Tumben kecil. Siap. Ini kenceng nggak suaranya? Iya. Jelas ya. Saya coba suaranya sih. Cek. Halo. Nah, ya, oke. Iya, begini mau nanya tadi hal masalah tentang pekerjaannya tadi saya menyimak ya bahwa katanya ada orang Islam yang tidak boleh katanya kerja di dalam gereja tersebut ya. Ya, Anda Islam apa Kristen dulu, Boy? Saya Kristen. Oke. Jadi apabila misalnya ada seseorang muslimin, misalnya kita atau muslim gitu yang bekerja di dalam gereja ini, apa bisa dikatakan murtad juga mereka? Tadi kan sudah dijelaskan. Itu murtad khafi gitu. Siapa suruh dia menuntut ilmu agama? Kan ibaratnya gini. Dia nggak menuntut ilmu agama. Maksudnya gini, jangan Anda klaim gini, semua orang Islam itu paham tentang keagamaannya gitu. Ada yang ibaratnya dia Islam tapi nggak sholat, dia Islam tapi mabuk-mabukan, ya wajar. Tergantung dia penasaran enggak sama Islam kan gitu. Jadi kepada orang tersebut secara zahirnya dia udah murtad khafi. Karena apa? Dia datang ikut membantu dan segalanya dan secara tidak langsung itu ikut mengakui. Nah, karena apa? Ada pembangunan agama lain secara langsung dia ingin ataupun dengan ranahnya dia ingin membangun agama lain untuk bangun gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kembali ke akidah dia yang harus dipertanyakan. Dimana kalau dalam Islam, dalam konsepsi Imam Sanusi itu dijatuhi hukuman murtad, yaitu murtad khafi. Secara tidak langsung dia tidak niat untuk murtad, namun dia murtad secara tidak langsung. Seperti itu, Pak. Imam apa tadi? Hanafi. Imam As-Sanusi dalam ilmu tauhidnya, dalam kitabnya. Baca di inilah, Pak. Justru kalau mazhab Syafi'i Maliki, Hanbali menegaskan pembangunan gereja di daerah muslim adalah haram. Sebab termasuk membantu wujudnya kemaksiatan kepada Allah. Jelas itu. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Cuman bedanya kenapa kita banyak gerejanya dan tekongnya dan segalanya kan bentuk peribadahan. Karena tinjau dulu bahwa syarat untuk terjadi hukum ataupun kanonisasi ataupun undang-undang Islam yang sebenar-benarnya itu di saat sebuah negara itu diklaim emang orang Islam dan segalanya. Namun apabila itu NKRI seperti kita bilang, ada banyak percampuran agamanya, maka itu tidak diklaim sebagai negara Islam. Namun sebagai negara apa ya di barat Qaryatul Musbaq ya. Qaryatul Musbaq itu bagaimana tuh, di mana di dalam kampung tersebut tidak dihukumi kepada negara Islam. Jadi tidak semuanya hukum Islam diberlakukan gitu. Oh, lantas begini, ada lagi. Kalau misalnya atau sesuatu ada seseorang gitu ya kan, atau teman ya kita bilang lah lebih akrabnya teman, dia bekerja gitu ya kan, misalnya di satu usaha misalnya gitu, kayak misalnya berdagang lah nih yang Kristen ini. Apakah diperbolehkan misalnya yang Islam ini bekerja dengan Kristen ini? Bahwa saya pernah dengar katanya bahwa seseorang muslimin atau musliman itu yang gak boleh dipimpin sama orang Kristen. Kan tadi udah dibilangin, dijawab. Kalau soal dagang nggak ada problem. Yang lebih umum aja ya, dalam hal keagamaan baik apapun itu enggak boleh. Dalam hal sosial bahkan Nabi menyuruh untuk berbakti. Maksudnya gini,
Ada orang Kristen di samping kita ketabrakan, kecelakaan. Datang gotong dia, bawa dia ke rumah sakit. Jika ada uang, bantu dia perobatannya. Itu udah secara ini ya, udah secara saya tekan suara saya. Dia ketabrakan, kecelakaan. Oh, dia orang miskin, gak ada duit. Ada duit, kamu bayar biaya rumah sakitnya. Tangcing, baik Islam. Namun kalau untuk yang namanya keagamaan mengucapkan Natal, sekalipun kamu harus digorok, mati oleh dia, maka jangan pernah katakan selamat Natal. Karena itu terjawab, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita sering salah ya dalam ayat tersebut. Di mana arti fitnah di tersebut tuh syirik, bukan arti fitnah dalam keadaan kita. Maka kita akan mengambil hukum gini. Daripada aku fitnah, mending orang yang aku benci ini aku bunuh. Jangan salah menafsirkan ayat ya, semua orang Islam ya. Itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya al-fitnah itu fitnah terhadap Tuhan ataupun syirik. Jadi kalau dalam hal misalnya nih, bunuhlah si A. Kalau enggak engkau kubunuh. Maka untuk memelihara nyawa, maka boleh membunuhnya. Oke, untuk memelihara nyawa kita. Namun kalau dikatakan, kau kubunuh, kukuliti, kulepas cangkang kepalamu. Kalau enggak mau katakan Allah dua, maka pilihlah mati. Itu artinya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau seharusnya kamu membunuh untuk memelihara diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau seharusnya kamu mengatakan Allah dua hanya karena kamu ingin dibunuh, maka matilah dalam keadaan membela nama Allah. Seperti itu. Nah, jadi kami dalam hal syirik ini kami dikecam keras, Pak. Namun kalau dalam hal sosial, Bang Boy Fish buat usaha misalnya. Bang Daman, saya mau bangun supermarket nih. Bang Daman bantu dong masukin barang. Oh, ayo nih. Barangnya mana nih? Nah, gitu. Bang Daman kan bisa buat lampu ya. Bang Daman pasangin lampu dong. Oh, ayo. Berarti menunjukkan apa? Klasifikasinya. Dalam hal sosial, kita ini saudara. Namun dalam hal keagamaan, mohon maaf, kita ini berbeda. Gitu. Di Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu sudah sangat jelas di sana. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jelas itu. Jelas sekali di dalam Al-Quran. Jadi Islam itu hitam putih. Kalau dalam hal keagamaan dan akidah, Islam itu udah final. Mohon maaf dengan semaaf-maafnya. Namun kalau dalam hal sosial, insya Allah Islam ini paling mengasihi saudara-saudaranya, insya Allah. Ada lagi, Boy? Cukup sih, cuman itu aja pertanyaan saya tadi masalah pekerjaan itu. Ada 3 mazhab loh yang melarang itu, Maliki, Lanjut Pak Ani. Syafi'i dan Hambali. Gitu. Ustadz Darman mungkin dia mau bertanya tentang janganlah engkau mengambil pemimpin tadi mungkin ya. Janganlah engkau mengambil pemimpin selain daripada yang beragama Islam. Mungkin itu ya Pak Boy. Lanjutannya lah. Itu masalah soalnya saya pernah ada dengar gitu di TikTok begitu kan. Jadi begini. Ini mungkin saya aja kesimpulan saya ya, gini. Jadi kan pas saya scroll di TikTok itu ada yang bilang bahwa kita tidak boleh dipimpin oleh orang kafir, katanya begitu, ya kan? Atau bisa dibilang Kristen lah, kalau di kalian bilang katanya kafir begitu ya. Lalu begini, pikiran saya begini. Lantas perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini kan rata-rata itu ya mohon maaf apa gimana kan orang kafir lebih mendominan begitu. Nggak paham juga tadi. Iya, maksud dengar dulu. Tadi kan saya bilang udah paham. Silakan Pak Ustadz Darman. Udah paham. Saya jawab ya. Itu tersebut pasti bilang jangan dipimpin orang kafir itu kepada ayat kepemimpinan. Misalnya mengangkat kepala daerah ataupun wali kotanya kah ataupun makanya Ahok terlalu dikecam ya kemarin tuh karena apa ya? Karena itu Al-Maidah. Nah, itu masalah pemimpin bukan dalam hal bos. Kalau bos itu kita kerja, ini enggak, kita dipimpin. Arti pimpin itu kalau kita dalam bahasa mantik ada yang namanya dilalah. Arti adalah indikasi kepemimpinan, dia berhak menentukan apapun. Termasuk misalnya kalau dipimpin misalnya oleh orang yang non muslim, akan ada yang namanya membantu keagamaan. Otomatis gini, Bang Boy aja misalnya jadi pemimpin, otomatis Anda lebih mendukung agama Anda. Bapak Israel tolong di mute dulu.
Nah, jadi kan kalau seandainya Anda, aduh ya. Pak Israel, limut dulu Pak Israel. Turun dia. Udah, jadi kan kalau di dalam hal yang namanya kepemimpinan, misalnya nih Bang Boy jadi presiden, otomatis secara tidak langsung walaupun Anda memungkiri, tapi hati Anda tetap ke Yesus Anda. Pasti Anda akan berpikir untuk lebih bisa membangkitkan agama Anda, langsung ataupun secara tidak langsung. Itu menunjukkan seandainya kami dipimpin oleh orang non-muslim, maka muslim ini akan runtuh secara perlahan dan kemudian runtuh. Makanya arti pemimpin di situ bukan dalam hal bos. Bos ini cuma ngatur, oi, ini terus itu. Kamu jam 12 masuk. Yang merusak kaidah kami apa? Nggak ada. Tapi namun kalau pemimpinan, dia bakal bilang gini, begitu ada, ya ini izin mau bangun masjid, dia bakal pikir gini, masjid mau dibangun? Oh enggak lah, bakal pikir gitu. Begitu ada yang bilang, gereja mau dibangun, oh oke, berapa biji? 3, oh 4 nih, ada dana dari saya. Itu menunjukkan apa? Kenapa pemimpin di dalam negara yang mayoritasnya Islam tidak ingin pemimpinnya Kristen, tidak ingin pemimpinnya non-Muslim. Jadi itu, lanjut. Tapi kan perusahaan. Namanya bos. Hah? Bukan begitu. Ayat itu bukan soal kebos-bosan, namun ayat itu tertuju kepada pemerintahan, abangku. Bos-bosan itu pemerintahan apa bukan? Gak paham. Contoh nih Bang. Nah, kalau pemerintah itu kepada sesuatu yang enggak bisa kita bantah. Kalau bos masih bisa dibantah, misalnya gini, Daman, kamu hari ini nggak usah sholat zuhur ya, kamu lembur hari ini, nggak usah sholat zuhur. Nah, itu boleh dibantah. Oh, ajak ribut kamu, kita tetap sholat. Namun kalau pemerintah begitu dia menyetujui untuk dia tidak setuju untuk pembangunan masjid, maka masjid itu nggak akan terbangun. Maka ujung-ujungnya kalau yang bersifat yang seperti itu yang dilarang di Islam, gitu Pak. Bacain aja Al-Maidah 51. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Arti teman setia di situ pun faedahnya itu ada sesuatu yang khas ya. Arti yang Yahudi yang kayak mana nih? Nasrani yang kayak mana nih? Nah, jadi menunjukkan gini, kalau dalam proses persahabatan kita dengan teman, ya silakan seakrab mungkin pun nggak apa-apa. Cuman kepada Yahudi dan Nasrani ataupun Zionis yang kita tahu emang akal busuknya itu bagaimana misalnya nih, saya pengen berteman sama Sidiking yang dia ujung-ujungnya ngehujat gitu kan. Itu yang disuruh. Arti teman setia itu jangan engkau jadikan bahkan dekat dengan, bahkan bila perlu engkau najiskan untuk bertemu dengannya. Bila perlu kamu bencikan dia. Namun kepada yang namanya teman, teman dia ranah iman kita nggak bawa. Namun ranah teman ngopi, teman nonton bola, ya silahkan. Cuman ini Nasara dan Yahudi disebut ada makna khas kalau dalam kitab tafsir ditunjukkan kepada harbi. Arti harbi, kita tahu perangai dia ini musuh sekali terhadap Islam. Itu jangan engkau jadikan teman. Gitu. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Masya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah. Berarti saya bagian jelasin, Bang Andi bagian dalil. Wah, Masya Allah keren nih, korelasi yang hebat. Jadi Islam itu nggak boleh abu-abu bro, nggak boleh gitu loh. Jelas itu kalau Islam itu. Jadi kita itu mulai dari bangun, tidur lagi, bangun lagi, diatur oleh aturan, jelas itu. Gitu loh bro Boy. Saking nggak ada kerjaannya Islam nih saya bilang sama Bang Boy ya. Kami diajari di Islam. Misalnya nih, ada sebuah tikungan. Di tikungan itu ada rumah yang pagarnya besar. Kalau pagarnya itu tidak tembus, dalam artian apa? Dia ada tanam bunga kayak yang jalan itu nggak tembus, membuat orang akan ketabrak. Itu dipelihara dalam Islam bahwa pagar itu harus diruntuhkan, harus dibuat kepada pagar-pagar yang bisa tembus pandangan orang. Jadi menunjukkan kalau di persimpangan itu ada pagar. Jadi kan kita antara kiri dan kanan nggak tahu itu. Bahkan sampai itu aja dipelihara dalam Islam. Itu menunjukkan bahwa Islam ini adalah
sesuatu yang terkonsepsi secara penuh baik keagamaannya, spiritualnya, ataupun kesosialannya. Bahkan sampai kayak gitu. Betul, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak bermuamalah dengan non Muslim. Hadisnya berbunyi begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Enggak ada masalah, muamalah namanya. Tapi muamalahnya apa dulu? Jangan sampai daging babi sama alkohol yang diharamkan, nggak boleh. Jelas itu. Bahkan sama Muslim pun nggak apa-apa. Dalam hal dagang apa? Dagang sabu misalnya, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu bro, jelas Islam itu. Jelas. Nggak boleh abu-abu. Makanya dibilang dalam Islam tuh Al-Quran itu pedoman hidup. Apa arti pedoman hidup? Ya semua aturan hidup kamu ada di Islam agar kamu jadi Islamul kafah, bisilmi kafah, dan agar kamu jadi insanun kamil. Arti insanun kamil adalah manusia yang sempurna di dalam hal keallahanmu, penyembahanmu, dalam hal kamu antara makhlukmu. Seperti itu, antara makhluk dan makhluk baik, antara hubungan kita terhadap Allah baik, seperti itu. Kalau nggak salah Rasulullah pernah memberikan kepada kaum Yahudi Khaybar, mereka dapat bekerja mengolah lahan dan menanaminya, dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil panennya. Nggak ada masalah bermuamalah. Yang penting jangan tanam ganja, nggak boleh. Oke. Jelas Islam itu. Misalnya seperti contoh. Oh, lanjut. Pak Gersom pagi Muslim dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Muhammad Bang Andi. Nyolong Siapa? Bang Daman. Muhammad. Jadi Bang Andi termasuk yang Bang Andi bilang tadi kepada Yahudi yang Rasulullah gadaikan baju besinya, akhirnya Yahudi itu masuk Islam loh. Betul. Masuk, memeluk Islam dia. Islam. Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masuk Islam, memeluk Islam. Itu nggak usah jauh, itu ke cerita Surakah aja. Surakah dia dikatakan gini oleh kaum Quraisy, barang siapa yang bisa membunuh Nabi akan diberikan segini. Surakah dengan sangat semangatnya, aku nggak usah kau kasih duit aja, yang penting Nabi terbunuh. Kau lihat ya, aku bunuh Nabi. Dia datang, mau bunuh Nabi. Di padang itu telah terlihat, setelah dilihatnya Nabi emang udah ingin dihunuskan pedang, terpelincirlah kudanya, namun Nabi datang. Begitu datang, sahabat Nabi siapa? Abu Bakar saya itu ya. Abu Bakar udah memegang pedangnya untuk membunuh Surakah. Kata Nabi, jangan dulu. Kata Nabi apa? Ayo bangun. Kenapa? Ada rencana apa? Saya tadinya Nabi ingin membunuh Anda gitu. Oh, ingin membunuh saya. Tapi masih dengan kata-kata yang santun. Hingga akhirnya Surakah berkeringat dan menangis di depan Nabi dan masuk Islam saat itu. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi ini. Bahkan orang yang ingin bunuh beliau aja ditolong. Itu salah satu akhlak Nabi gitu. Nah, lanjut. Ini mau ditanya Boy. Cukup. Itu aja pertanyaan saya tadi yang masalah untuk pekerjaan. Enggak ada. Kalau seorang Muslim begini ya, ingin bekerja, terus bosnya itu non Muslim begitu ya, boleh saja bekerja, nggak ada masalah gitu loh, bekerja nggak ada masalah. Tapi jangan sampai bosnya ini mengintimidasi seperti yang dilakukan selama ini. Kita bubarkan loh ya, bukan bubarkan, meminta untuk disiplin. Kenapa? Menjelang 25 Desember itu saya sendiri turun ke lapangan loh. Banyak saudara-saudara, terutama saudara muslimah saya itu gitu ya, bekerja di salah satu perusahaan, kemudian di dalam mall memakai topi atau dia berhijab, wajib memakai topi Sinterklas. Itu saya larang itu. Mana bosmu? Gak boleh umat Islam pakai gini. Gitu loh. Jadi boleh lah. Jadi tolong bekerja baik, bermuamalah nggak ada masalah. Tapi jangan sampai toleransi yang kebablasan. Ini yang nggak boleh. Begitu. Nah kalau untuk misalnya pimpinan kepala daerah,
sekiranya mayoritas Islam di sana, ya pilihlah pemimpin yang Muslim. Kenapa? Nanti bagaimana dia menjadi imam sholat? Gitu loh. Itu maksudnya. Tapi kalau di sana daerahnya mayoritas Kristen, ya no problem. Gitu loh. Itu kira-kira bro. Jadi Islam itu indah. Jelas pemimpin itu harus bisa menjadi imam sholat. Harus bisa menjadi imam sholat. Jangan sampai nanti kita memilih presiden yang nggak bisa menjadi imam sholat. Jangan sampai. Malu kita. Mayoritas Islam di Indonesia, presiden kita nggak bisa imam sholat. Nauzubillah min dzalik. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Setuju. Oke. Saya berani bilang begini Bang Andi. Ketika dipimpin oleh Muslim, insya Allah tidak ada yang akan tersakiti. Tetapi apabila di Medan masih banyak kita jumpai itu. Ketika satu orang Muslim bekerja dengan orang kafir, malah yang awalnya menggunakan hijab, akhirnya dipaksa untuk tidak boleh menggunakan hijab. Itu masih ada. Seperti itu. Syarat menjadi pemimpin itu ya, pertama pemimpin itu minimal bisa ngaji. Kedua itu mengerti Islam. Bagusnya ya jadi pemimpin. Ketiga paling rendah-rendahnya itu bisa jadi imam sholat. Kalaupun nggak bisa jadi dai gitu. Tapi saya maunya sih yang memimpin kita tuh ya bisa jadi dai, bisa mengerti Al-Quran, hadis gitu ya, memahami itu gitu loh. Apalagi imam sholat. Supaya apa? Adem negeri ini gitu loh. Kalau pemimpin kita sudah jauh dari Islam, ya apa yang terjadi coba? Aturan-aturannya ya bisa berkompromi yang bisa merusak akidah Islam. Gitu, itu maksud saya. Ini bukan politik, berbicara. Ini mengasalah kepemimpinan Islam. Kan, saya nggak menyebut siapa-siapa di sini gitu. Ya, saya nggak menyebut siapa-siapa. Yang penting adalah pilihlah pemimpin yang bisa menjadi imam sholat, bisa ngaji, pintar wudhu, gitu lah ya. Memberi contoh suri tauladan yang keislaman. Terus kemudian membuat aturan-aturan yang bisa menenteramkan umat Islam. Jangan sampai maksiat di depan mata dibiarkan demi PAD. Begitu ya, dosa di mana-mana. Ya, alkohol bertabaran di mana-mana dibiarkan. Perdanya tidak melarang. Ingat ya, menjadi pemimpin itu pertanggungjawabannya di depan Sang Pencipta itu besar. Dia akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kau lakukan terhadap umat Islam. Apa yang kau ditanya, dia itu ditanya. Lu pikir dia meninggal begitu saja? Ditanya dia. Ditanya gitu loh. Karena pemimpin itu bukan asal dia memimpin, semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi godaannya ditanya nanti itu. Loh, kamu memimpin berpuluh-puluh tahun, tapi di daerah yang kau pimpin tidak mencerminkan akidah Islam. Maksiat di mana-mana lu biarin, alkohol bertebaran di mana-mana begitu. Kenapa? Kau nggak memakai kemampuan kekuasaanmu untuk berdakwah? Bukankah untuk mencegah kejahatan itu ada 3? Yang pertama kekuasaan dipakai, yang terukur, tapi kalau enggak lisanmu, ya cukup hansat selama-lama iman kamu penguasa, cukup dengan hatimu saja. Aksimu mana dimintai, ditanyain nanti tuh coy. Ditanya itu serius ini, ditanya. Gitu loh. Jadi hati-hati memilih pemimpin, saudaraku. Misalnya, ini kita kasih contoh. Kira begitu ya. Bukan dalam hal mengagungkan Aceh kan gitu. Coba deh diperhatikan. Di Aceh ini, abang mau pulang jam 3 malam, tengah malam pun masih aman. No begal-begal di sini. Saya buka barber sampai jam 3 malam, jam 4 malam nggak tidur. Sekarang saya mau ngopi pun nggak apa-apa. Itu karena apa? Pemimpin kami Islam
Dan kami selalu dididik anak-anaknya itu pas kecil emang begitu tamat SMP dan apapun bagaimana, woi masuk pondok, pokoknya fanatik banget terhadap Islam. Karena Aceh syariat Islam. Nah, dan bahkan di Aceh ada kanun. Nah, ada kanun, misalnya kanun pakai jilbab dan segalanya dan gimana. Itu menunjukkan apa? Bahwa bisa seaman ini ketika pemimpinnya itu Islam dan paham agama. Nah, gitu. Di sana ada polisi, di sana ada polisi syariat ya. Nah, ada polisi syariat lagi. Itu untuk menunjukkan apa? Ketika pemimpin ini bisa menerapkan hukum Islam, maka semuanya akan damai. Nggak usah jauh, nggak usah ke Aceh lagi. Kita ke Yaman. Yaman, anak kecilnya udah dididik Al-Qur'aninya. Biasanya Yaman itu umur-umur 15 tahun udah khatam Al-Qur'an. Menghafal bukan baca. Menghafal Al-Quran udah khatam. Oke. Saat dia udah khatam membaca Al-Quran, bahkan di Yaman begitu ataupun di Hadramaut itu, orang yang berdagang saja begitu dengar hayya 'alas shalah udah azan. Begitu udah azan ditinggal kedainya nggak ditutup. Kalau kita jangankan laci, barang-barang kedai habis. Namun karena pemimpinnya dan segala umatnya itu beragama dan paham tentang Islam, aman sekali. Di Tarim itu kota para wali dan Tarim itu kota paling aman. Jadi kita nggak ada ibaratnya begitu azan tutup kedai dulu, nggak ada. Azan itu orang beli di stop, orang jual di stop langsung pergi. Ketika agama ini dibangkitkan, jadi agama ini bisa mendukung ketentraman gitu. Namun kalau kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang nggak paham agama dan segalanya, itu bakal terjadi apa? Terjadi kepada umat yang nggak paham agama juga. Begitu nggak paham agama, maka di situ akan terjadi proses-proses radikal. Tuhannya aja dia nggak takut, ngapain dia takut membunuh kan gitu? Ketika dia takut Tuhan kan, jangankan bunuh semut pun dia takut. Jangankan bunuh manusia ya, bunuh semut pun dia takut. Ah, ini ada Pak Framing nih. Gimana Pak Framing? Lanjut, saya ini sahabat saya nih Pak Framing ya, Pak Framing ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Subuh-subuh debat agama. Kalau di Aceh, dengar dulu Pak Framing. Kalau di Aceh itu jelas sekali itu saya pernah melihat ya, perempuan saja ya, muslimah itu pakaiannya nggak boleh ketat, pakai jeans ketat nggak boleh loh, kena teguran sama polisi syariat. Betul ya Mas Daman ya? Ya, seperti itu. Aduh. Terima kasih semua ya Bang ya. Saya izin turun dulu ya. Oke Mas Boy. Yo, thank you brother. Yang aman itu bukan hanya di Aceh. Ya, semua tempat aman, Bang. Iya, jadi jangan sebentar dulu Pak Premi, ini bukan tugas Anda, diam dulu, dengerin aja dulu. Anda belum disiapkan berbicara gitu ya. Terus Handi itu bilang, ya itu konsep agama kalian, ditanyain nanti pemimpin, nggak ada nanti ditanyain di surga. Ya ditanyain nanti barang siapa yang sebagaimana Matius 7:21 sampai 23 begitu, kata Yesus, "Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian membuat kejahatan. Siapa suruh lu menuhankan saya?" Kan gitu. Kena kan lu. Nah, makanya jangan langsung niban dulu, kalau gue tiban lu juga gitu loh. Nggak ada kerjaan Tuhan apa nanya kayak begitu. Jadi nanti di sana nggak ditanyain gitu? Enggak lah. Ngapain? Jadi kamu nanti di sana mau ngapain? Lah, ngasok sama pesundal di surga. Rekaman hidupmu itu sudah langsung diusir kamu ke neraka kalau karena kamu nggak terima kebenaran. Ya udah, kalau diusir ke neraka, yang turun ke bumi nebus dosa nggak jadi dong. Lagi. Dunia itu kamu surga. Lu nggak tahu Kristen itu mau kemana? Mau kemana? Islam juga ada. Yesus sendiri berkata, "Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu." Lu jadiin tiga. Nah, ini kepalamu taruh mana? Ini bukan masalah. Gimana ceritanya? Yang Yesus sudah ngomong, "Aku ini utusan, Tuhan cuman satu." Yang ngomong dituhankan. Iya dong. Otak taruh mana coba? Makanya nanti ketemu nanti Yesus di sana, lu ditanyain di sepak kepala lu. Kau pembuat kejahatan itu loh. Ini bebelmu sendiri loh yang ngomong. Nggak ada ditanyain. Ya. Orang yang lu tuhankan sendiri sudah berkata, "Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad." Yang ngomong ada Tuhan, lu tuhankan. Ayo, kepala taruh mana tuh? Mikir. Nggak ada kerjaan Tuhan apa nanya di surga gitu. Nah itu nggak ada kerjaan Yesus. Hanyalah kau di hadapanku. Ayo. Di dunia nggak ada kerjaan Yesus tuh. Hanyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan.
Itu nggak ada ngomong begitu. Yang lucunya Pak Framing, nanti Yesus Ada aja lo. Yesusnya kalau di dalam Islam Pak Framing masuk surga, umatnya nggak masuk surga, itu kan lucu. Udah capek disembah tapi Yesusnya masuk surga. Kalian enggak gitu kan lucu. Di Al-Quranmu ada nggak yang berkata enyah lah yang kau masuk ke neraka? Ada nggak? Nggak ada. Siapa bilang? Enggak. Nah kalau kami nanti udah langsung enyah di neraka mereka, termasuk si Handi ini langsung enyah nanti di neraka dia. Ya udah Pak Framing bilang, misalnya gini aja, daripada lagi nanti pemahaman si Pak Henry. Framing, Yesus tebus dosa gitu. Jadi kalau di sana disuruh enyah lagi, tebusan itu apa? Buang-buang waktu dong. Nggak ada lagi di sana tebus-tebusan, udah enyah. Ya udah ditebus. Jadi ngapain diciptakan neraka lagi kan gitu Pak Framing? Udah Neraka enyah itu buat aja, apa? udah nggak ada Untuk lagi segala sesuatu tanya-tanya. yang udah ditebus. Enggak, mereka Nggak ada ini lagi. si Framing Siapa ini lagi? nanti gitu ya. Apa? Dia akan dikawini oleh Yesus. Nggak ada lagi. Pertama, setelah dikawini oleh Yesus, disambut oleh pesundal di sana. Kalau ada pesundal di surganya dia. Pemungut-pemungut cukai dan pesundal-pesundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau nanya kepada Anda, itu pesundal nanti kerjanya apa di sana di surga? Enyah ke neraka. Pesundal di surga, di surgamu. Yang tidak bertobat Data itu. enyah. Seperti Wih, Handi data. ini. Seperti Handi ini kalau nggak bertobat enyah. Ada pesundal di surgamu. Satu, Yesus nanti mengawini kamu. Nah, terus ada mau sodomi. Lu mau disodomi sama Yesus, lu kawin sama Yesus, gimana? Kawin Kena kan lu? Kawin Kena kan lu? Bukan Kena. kawin Apa? dengan Mau kawin bidadari apa? surgamu. Udah jelas Wahyu kok 19:16 gitu ya. Bukan kayak bidadari. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya sudah siap. Ih, kawin nih. Hui. Kawin bukan kayak bidadari. Gak ada bidadari di surganya dia, Bang Andi. Hah? Gak ada bidadari. Gak ada. Di sana nggak ada bidadari di surganya. Yang ada adalah pesundal. Yang ngacang sampai 60. Yang ada itu pesundal. Di sana itu pesundal itu kalau di surganya dia tinggal ngangkang. Makanya Framing kalau meninggal itu pakai jas, supaya pakai jas, terus kemudian bawa bekal. Nanti sampai di surga bayar. Ada prostitusi di sana. Kena kan lu sama gua. Kena kan lu. Jadi Kena. Pak Framing tuh gini. Di surga lu yang ada prostitusi ngacang. Kena. Gimana ada prostitusi? Nggak ada lonte di surga. Lah, Di surgamu ada lonte. Bidadari lontenya. Bidadari. Bidadari lontenya. Bidadari itu bukan lonte, belum. Itu kan Yang lonte itu di surgamu. Itu yang aku lonte adalah bacain yang ya. melayani laki-laki. Itu lonte. Ya udah, Pak Framing melayani laki-laki. seandainya Anda sebegitu jijiknya dengan seks, di dunia aja Anda bahkan suka dengan seks tersebut. Bagaimana? Ibaratnya gini, orang ini lucu, mengkhianati pikirannya sendiri. Di dunia aja suka sama yang seks. Masa ketika seks itu ada di surga malah nggak suka? Kayak mana? Ini gini, dia yang menghindari kan ini Matius 21:31 ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ajanya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus. Nah, Tuhanmu yang ngomong nih. Tuhanmu yang ngomong kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Ada perempuan sundal yang menunggu. Nah, pertanyaan, itu perempuan sundal lu apain nanti di sana? Mau ngelontek di surga lu? Lu mau ngelontek? Kena kan lu data. Begitu di Kena depan kan? pintu surga kan, di depan pintu surga, Bang 200, Bang 200, aku dulu Bang 50, 50, 50. Di surga itu bukan kayak bidadari Islam. Turunin aja lo orang kayak begini sekarang, lu turun di bawah, renungi nasibmu di bawah, persiapkan duitmu ya, Framing, lu persiapkan duitmu, bawa banyak-banyak bekal, terus kemudian bawa jas yang bagus-bagus. Ya, beli dasi kupu-kupu, baju putih yang bersih, terus nanti kamu meninggal kan didandanin tuh. Kalau perlu pakai lipstick Framing gitu loh. Bisa Pakai dikawal gak sih, lipstick. Bang Andi?
bisa ditawar ya, kalau di sana. Supaya nanti kamu dikasih parfum juga harum. Nah, pas kamu bangun ya ketemulah perempuan Sundal menyambut kamu. Di bawah kan? Muslim mengerikan begini mau dijadikan pemimpin berkelak mana mungkin. Bukan soal itu, Bang. Kami tergantung siapa yang naik ke sini. Kalau yang naik ke sini adalah orang yang pantas untuk kami usap kepalanya, maka kami usap. Namun kalau dia naik ke sini sebagai jadi orang yang pantas kami gorok lehernya, maka kami gorok. Jadi bedakan, saat kami harus menjadi tamu dan saat kami harus menjadi singa untuk mereka, itu beda-beda. Oi, kalau gue lu keras lebih keras gue, tapi gue kencang tidak menghujat. Gue kencang tidak menghujat. Ada datanya, gitu ya. Ada data yang saya baca. Berbeda dengan mereka. Ya, di sana di surga disiapkan kami 72 bidadari. Dia mengatakan di sana ada prostitusi. Bagaimana mungkin? Padahal di depan matanya, di dalam Bible-nya tertulis, Tuhannya mengatakan perempuan Sundal mendahului kamu. Gitu loh. Nah ini orang memang nggak bisa diskusi, coy. Nggak bisa. Setiap kau menghujat, apapun kau hujat itu, ya, apapun yang kau hujat di Bible-mu pasti ada data ya hujatanmu itu. Sekali lagi saya ulang ya, apapun hujatanmu framing di Bible-mu menjadi sandunganmu. Lanjut. Mantap kan teman-teman? Mantap kuliah subuh ini. Mantap. Halo Bang Edot, ada yang mau dipaparkan atau ini mau ditanyakan? Halo. Halo, halo. Halo. Di Celebes. Yo. Ayo lagu itu, lagu. Turunin ada lagunya. Berisik. Mana ada turunin, lagu? Turunin. Sabar. Kecilin dulu. Oh enggak, ada musik mau itu di sini nggak butuh musik. Turunin lah. Ayo oke. Kalau mau dengar musik jangan naik komal, masuk gereja aja. Di sini nggak butuh musik, oke? Jangan terpesona, jangan marah, jangan emosi. Kalau saya pakai data, saya tidak menafsirkan, saya tidak menambahkan, hanya membaca saja. Sekali lagi ya, di sini tidak ada hujatan. Kalau kamu sopan, kami segan. Tapi kalau kami menghujat, kita kasih data yang ada di Bible. Setiap kau menghujat, Bible-mu menjadi batu sandungan. Saya baca apa adanya. Data yang saya bawa tadi, Matius 21:31. Data tertulis dengan jelas. Oke? Terus, Wahyu 19:16, datanya juga ada. Data semua saya pakai. Saya nggak pernah ngarang-ngarang kalau diskusi. Berisi kan ngapain sih dinaikin kayak gini? Di Celebes. Di Celebes. Kau dengarkan saya. Apa suara Anda ribut kali Bang suara itu? Itu nggak berisik. Kami kaze kalau mau naik dikecilin dulu itunya. Nah, benerin mic-nya dulu, headset-nya gitu. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu data saya bawa. Bukan kawin. Data saya bawa. Kenapa marah-marah kalau diskusi pakai data? Tidak menghujat. Siapa bilang menghujat kalau pakai bawa data? Saya tidak menafsirkan. Yang tidak menambahkan. Yang kita takutin gini, Bang Handi, yang kita takutin kan, Tuhan itu kan maha besar ya. Ya bayangin aja nanti saat di bor Tuhan tuh gimana gitu. Begitu dong, jangan ada musik. Kalau nggak mau jadi berhala kau di sini. Udah berapa kali kau bikin berhala di Sidik. atas? Kau masih sehat? Sidik aja Bang Andi, biarin dong Bang Sidik. Kenapa kau? Sidik, kau masih sehat? Iya sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kau bagaimana masih menyembah mayat Tuhan mayat? Hah? Masih menyembah Tuhan mayat? Aduh, kau bicara yang baik sedikit. Aduh, terus kau ketemu nggak pernah kau senang hatimu. Bang Sidik, dia suruh benerin, suruh beli yang bagus apa itunya, mic-nya itu loh.
Mic-nya Kenapa? bagus dikit belinya. Suaranya cempreng. Kamikaze. Cempreng. Serius. Itu gara-gara sidik itu. Gak usah pakai headset coba. Oh iya. Pecah-pecah suaranya. Enggak. Suara abang itu kayak Tuhan berfirman di dalam hatinya, Bang. Ketawa dia. Aduh. Ada 100. Lanjut Bang Sidik. Aku Bisa minum dulu. Bisa pinjam 100 enggak? Kamu ini. Gak nyadar kau ini, Mi kasih. Tadi malam saya nonton ya. Juma minta maaf itu. Keren ya, keren. Apa kau? Bahas aja Tuan Mayat. Banyak macam kau ini. Kau itu bukan Makanya berpikir. kalau ngomong jangan terlalu lancar. Akhirnya apa? Merusak akidah kan gitu loh. Apa kau ini? Kau ini. Terlalu lancar ngomongnya, akhirnya merusak akidah. Jadi begitu kawan-kawan ya. Apa yang kau ini dari lahir udah mengimani Kristen, akidahmu udah rusak. Sosokan bahasa akidah kau. Iyalah. Loh, buktinya menyembah mayat Tuhan, akidah dari mana kau betul? Kenapa bisa MUI Surabaya protes? Bahas lain kau sebut. Kenapa lagi MUI dibawa-bawa? Saya nanti bawa-bawa nanti gereja yang lain yang nggak benar. Nah, kenapa ada gereja di luar negeri? Ya, nah menikahkan jeruk makan jeruk, kenapa itu? Nah, mau sodomi? Itu urusan dalam gereja loh. Urusan mereka. Nah, giliran begitu urusan mereka. Urusan mereka. Udah tertulis. Urusan mereka. Giliran kayak gitu, pasrah. Ada urusan mereka apa? Itu tertulis di dalam Biblismu. 1 Korintus 6 nomor 12. Perikopnya apa? Nasihat percabulan, isinya apa? Segala sesuatu itu halal. Telan kau itu. Apa? Iya. Itu kau baca sampai ke bawah sih di. Ya, sampai ke bawah itu jelas loh. Segala itu kan perkataan Saulus. Saulus berkata bukan satu-satu ku bikin berhala kau. Berguna bagimu. Kalau kau tahu minuman itu merusak tubuhmu, jangan kau minum. Di situ perikopnya apa? Cukluk. Kucluk. Dia baca ke bawah. Lah perikopnya apa? Nasihat persabulan, isinya apa? Segala sesuatu itu halal bagi kalian. Jadi tadi malam itu nonton itu satu kok. Sebentar, gantian setan putar. Wih, di situ yang berkata siapa? Saulus. Dia berkata bukan dari firman Tuhan. Nah, kau makan itu. Ajaran manusia kau. Baca terus ke bawah. Baca terus udah jelas kok. Baca terus. Di atas sih di. Cemat baca ke bawah terus. Udah jelas perikopnya, nasihat percabulan, cemat. Kau lihat An-Nabat 33 itu. Kenapa dengan An-Nabat? An-Nabat 33. Gadis montok itu. Kau lihat tafsirnya biasa aja. Bisa aja. Jadi begini. Kalau nenek yang meninggal, apakah ada kakek yang meninggal, apakah nenek-nenek yang montok sebanyak? Kalau kakekmu meninggal itu harus kakekmu meninggal itu harus dibelikan baju putih, jas kupu, kayak dasi kupu-kupu, pakai jas, dikasih parfum. Kenapa? Persiapan nanti di surga kan ada pesundal yang nungguin, gitu loh. Semua kan kalau meninggal kan pasti. Saya ulang ya. Jadi kalau kakekmu nanti meninggal atau sudah meninggal itu, jangan lupa dikasih parfum, diberikan jas, bekali juga duit. Karena di sana ditungguin. Ada nanti di sana ya para pesundal yang mendahului kamu. Katanya ada. Di Matius 21:31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Tuhanmu. Atau kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ada perempuan sundal di sana yang nungguin kamu. Iya. Data. Itu. Data. Mau diapain tuh perempuan sundal? Mau diapain? Dengarkan dulu saya. Ini saya nggak menghujat ini ya. Kalau kakek-kakek meninggal, apakah mereka dikasih? Enggak, saya nanya kamu. Ngapain lagi sini naikin ini, Banwan? Sabar. Sekarang itu perempuan. Saya tanya kamu dulu. Itu perempuan Sundal. Ya. Ini data Matius 21:31. Itu Mikase. Jawab dulu. Itu perempuan Sundal di surga ngapain? Jawab. Jawab dulu itu. Kamu baca satu perikop itu, kamu tahu jawabannya. Kamu disuruh baca, suruh menjawab. Nenek lu kiper.
Beda Kau yang jawab lah. Al-Quran. Kalau Al-Quran itu comot sana. Ya kau jawab. Kau jawab. Tampilkan di layar, saya jawab kok. Jawab lah. Masa kamu nggak punya Bible di situ membacanya? Ya, ini Injil berjalan ini kayak Sugi. Ya udah, saya udah baca. Nah, sekarang pertanyaan saya dari tadi nggak ada yang mau jawab nih. Itu perempuan sundal di surga itu ngapain? Ya lebih mending perempuan sundal daripada orang-orang kayak kalian munafik. Apa? Apa mending perempuan sundal? Apa gunanya perempuan sundal di surga? Bersiarkan apa? Apa gunanya? Jawab dulu. Kalau kau nggak mau jawab, mending kau turun. Sekarang pertanyaannya jelas ini lo. Datamu di Bible jelas. Apa? Apa gunanya perempuan sundal itu di surga? Buat apa? Ya, mending perempuan sundal masuk daripada kayak kalian. Itu maksudnya. Sendal. Saya nanya apa gunanya di sana? Ya, itu artinya lebih apa gunanya perempuan sundal? Jawab. Masuk ke surga daripada kayak kalian. Jawab aja dulu. Ngarang-ngarang tuh. Kabur kan? Kabur. Kabur kau. Pokoknya ini subuh kau menghujat. Saya kasih data di Bible, serius. Jadi kalau kau baik, saya baik. Kalau kau kasar, saya kasih kau data di Bible. Setiap kau menghujat, Bible-mu menjadi sandunganmu. Apalagi? Ayo. Cawet, pagi cawet. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku naik minta bantu tap aja bang, biar bisa open cam. Tolong. John nih Bang Sidik, John ini. Aduh. John dibawa aja lah John. Hey, halo. Coba kau jelaskan pendapat 33 itu. Kalau kakek yang meninggal, jangan kakek, nggak bisa. Nggak bisa lo jawab dulu itu. Nggak bisa. Enggak, gini Bang Sidik. Saya jelaskan surga saya, Anda jelaskan surga Anda ya. Nggak bisa, nggak usah. Suruh jawab dulu pertanyaannya itu. Nggak bisa. Sekarang itu apa gunanya? Buat apa ada perempuan sundal di surga? Gunanya apa? Jawab dulu. Gunanya lebih mending perempuan sundal masuk daripada kayak itu bukan jawaban. Itu jawabnya. Sekarang perempuan sundal sudah ada di surgamu. Sekarang kau jawab. Kalau kau nggak mau jawab, turunkan aja. Jawab kalau kau nggak jawab, turunkan percuma. Saya dengar tadi congormu terlalu besar. Sekarang jawab dulu. Jawab. Perempuan sundal itu gunanya apa? Kalau kau nggak bisa jawab, mending kau makan tai kebo di bawah. Oh, ada teh celup Bang Sidik. Saya juga bisa keras loh kalau kamu nggak mau bersahabat, saya juga bisa kencang loh. Tapi saya kencang itu berdasarkan data. Asal tidak ngomong. Ini bukan hujatan, ada datanya. Saya tanyakan. Jawabannya apa tadi? Baca satu perikop. Bang Darman. Bang Darman. Iya. Kalau tempat kita kan surganya bidadari yang belum pernah ngeliat cowok ya kan. Masih suci belum pernah disentuh. Coba diskusi lagi gimana ceritanya tuh ya kan. Itulah. Enggak. Saat di sana ada pesundal, jadi kan menjadi pertanyaan tuh gini. Yang nyewa sebelumnya siapa? Ada. Nah, kan gitu. Yang nyewa sebelumnya siapa tuh? Sehingga mereka ada di situ. Udah ngebayangin tuh kalau ketemu bidadari yang belum pernah ngeliat cowok terus belum pernah disentuh. Aduh, indah bener ya kayaknya. Aduh, Masya Allah. Enggak, yang perlu kita bilang enggak gini ya. Kalau kamikaze itu masih di bawah, saya akan jelasin an-naba itu maksudnya gimana. Nggak mau dengar dia. Nggak apa-apa. Ini untuk orang muslim aja, biar nanti kalau orang kita jelasin aja. An-naba 33 itu nggak ada jorok-joroknya. Nggak ada. Saya bilang jorok. Ibaratnya gini, kan saya udah bilang Al-Quran ini tidak akan pernah membantah adat. Mana dalilnya? Ya ukhta Harun. Dimana mereka mengartikan, ya ini salah satu tidak pernah membantah adat. Tidak pernah membantah adat, yaitu dimana disebutkan ya ukhta Harun. Apakah sezaman antara Harun? Bukan. Dimana orang Arab, kita kan manggilnya gini, Bang Sidik, bahkan di sana mereka sering memanggilnya dengan orang-orang yang soleh gitu. Misalnya kayak Harun kan orang soleh. Jadi daripada keluarga Maryam dipanggil ya ukhta Harun. Artinya pemanggilan secara kunyah. Bang Andi misalnya nama bapaknya Abdullah, wahai anak Abdullah, ataupun tinggalnya di Medan, wahai Al Medan misalnya kayak gitu. Ya Al Midani misalnya, wahai orang Medan gitu. Ataupun ya ibni Abdillah gitu. Nah, itu tidak pernah membantah adat. Mana lagi yang tidak pernah membantah adat? Seperti masalah di Arab itu ada yang namanya korban perang.
korban perang, harta rampasan perang ataupun ghanimah, di mana situ adanya budak. Maka Islam tidak membantah perbudakan. Cuma perbudakan dalam keadaan apabila dia itu masuk Islam maka merdekakan. Oke, sekarang dan Islam tidak pernah membantah jiwa manusia. Nah, ini terjawabnya. Ibaratnya gini. Itu tidak menjawab, itu korelasi aja kami kasih biar kamu paham dulu apa konsepsi Al-Qur'an. Nah, kita jawab dulu. Dalam An-Naba itu masalah tentang montok ya. Sekarang gini, kan saya udah bilang. Kenapa ada 72 bidadari, enggak ada 72 bidadara? Karena apa? Sekarang Allah itu tidak membantah perasaan manusia gitu. Karena wanita enggak terlalu memikir tentang seks. Namun lelaki seks itu luar biasa bagi dia, itu nikmat. Ya, karena konsepsi gini, surga, apa sih surga? Tempat adanya nikmat. Bahkan nggak usah jauh ya, di surga sholat aja nggak ada. Bayangkan, di surga sholat aja nggak ada. Karena apa? Kalau orang yang sudah mengerti, lu ribut, tendang nih kalau ribut, dengar dulu lu. Nah, dengar dulu lu, jadi ribut. Jadi kan, kalau di dalam konsepsi nikmat mun'im, merasakan nikmat di mana kita udah capek berpolemik di dunia ini dengan segala masalah hidup, dan akhirnya kita tetap menuhankan Allah, akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga. Apa sih surga itu? Surga itu nikmat. Jadi segala sesuatu yang dirasakan nikmat akan terasa di surga. Contoh, makan buah-buahan. Di mana di dalam di dunia nikmat nggak buah-buahan? Nikmat. Di dalam surga ada yang namanya minum arak. Secara terlangsung apa? Arak itu nikmat nggak? Nikmat. Dalam surga ada Sungai Al-Kausar, sungai arak. Kenapa arak di surga halal, di sini haram? Karena di sini memabukkan, akan membuat kamu lupa terhadap Tuhanmu. Untuk di sana dihilangkan memabukkannya, dicampakkan nikmatnya. Begitu juga kepada pertanyaan lu kami tadi, bahwa kayak mana kakek-kakek, apakah nanti ada bidadari nenek-nenek, kan gitu pertanyaannya. Di sana di surga dalam hadis Nabi bakal akan dibangkitkan dengan umur 25 tahun semuanya. Misalnya nenek lu kami kasih ada umurnya 120, bangkit di sana umur 25 tahun. Nanti di mana para gadis tersebut, para gadis yang di sana misalnya dijadikan cewek-cewek yang montok. Kalau dijadiin tepos, nikmatnya di mana? Tuh pola pikir aja. Nikmatnya kalau dijadiin tepos di mana? Makanya dijadiin dengan montok dan lihai. Itu menunjukkan apa? Karena sejatinya lelaki ini kalau dalam hal seks adalah tujuan utama. Ya, bisa kita bilang nikmat terbesar lelaki ya seks ya. Apa nih Malen? Nggak ada ya seks. Karena itu adalah sejatinya adalah nikmat, maka diciptakan di surga. Karena nikmat seperti arak. Arak karena sejatinya seks, maka adanya di surga. Nah, sekarang kita kembali cewek. Cewek dapat apa? Cewek dapat segala perhiasan dan tubuhnya yang indah. Begitu dia berkaca, wah indah sekali mukaku. Karena cewek sejatinya di dunia dia lebih khawatir ibarat gini, mohon maaf ya bahasanya, dia nggak peduli suaminya pulang bawa isi selangkangan, tapi dia lebih khawatir skincare-nya habis. Karena apa? Cewek ini kepada hal itu nggak terlalu butuh. Jadi nikmat pada cewek apa? Diberikannya perhiasan, diberikannya muka yang cantik saat dia berkaca, dia senang dan bahagia. Terus apa lagi? Di dalam surga itu mun'im, rasa-rasa gelisah dicabut semua. Contoh, sifat cemburu. Kalau Allah jadikan cemburu itu ada, kalau Allah mau cabut bisa nggak? Bisa dicabut rasa cemburu yang ada rasa nikmat. Kalau Anda bilang, oh nggak bisa kayak gitu, di dunia bisa kok. Di dunia gini, Anda mengatakan, bagaimana ibu-ibu nggak khawatir ibu, lihat suami ibu itu, suami ibu menyetubuhi 72 bidadari, ibu nggak cemburu. Sekarang kita bilang di dunia saja. Kalau Anda mengatakan seluruh dunia, seluruh wanita akan cemburu terhadap cowok yang mendua ataupun bermadu, bagaimana dengan orang yang menikah 4 hidupnya akur? Itu menunjukkan apa? Segala perasaan di dalam hati itu urusan Allah. Dia bisa membuat kamu suka dan dia juga bisa membuat kamu tidak suka. Jadi wanita yang di dalam surga itu bagaimana? Dicabut rasa cemburunya, rasa tidak enaknya, yang ada rasa nikmatnya. Udah jelasin surga lu, yang ada pelacurnya, yang ada perang naganya, dan cuma jelasin seperti gua jelasin surga gua. Lanjut. Sakit jiwa kamu menjelaskan seperti itu. Udah kamu lanjut nih, ada arak, surga ada seks.
Kamu lihat lanjut dengan surgamu, dengarkan saya bantah dulu. Tuhanmu saja kawin, Wahyu 19 nomor 7, Tuhanmu kawin, Wahyu 19 nomor 7, Yesus itu Tuhan yang kau katakan Tuhan. Jadi kau kawin. Bilangan 31, 35, 36, Tuhanmu meminta 32.000 perawan. Untuk apa dia jemput? Jangkrik kau. Kau jelaskan saja. Bilangan 31, 35, 36, Tuhanmu meminta perempuan umur 25. Turun. Kau lagi ini aja deh, nggak apa-apa. Saya baca aja deh. Dia selalu menyerang An-Naba 33. Di situ kan jelas garis sebaya. Jadi saya, kalau kau mengarah yang hal-hal yang negatif, ya saya bacakan atas saja. Dengarkan baik-baik. Yeskel 23 1 sampai 21. Catat berapa kali kata porno yang saya sebutkan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Catat ya, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Berapa kali kata sundal? Wah, ayatnya vulgar sekali ya guys ya. Iya. Tuhannya minta juga kok bidadari. 32 perawan kok sosokan. Berapa kali kata sundal? Saya bacain lagi Hosea ya. Hosea 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Berapa kali kata sundal? 3. Ada berapa kata sundal di dalam Bible? 3. Banyak. Kenapa menyerang An-Naba 33? Artinya apa? Udah capek menjelaskan apa yang maksud kata sundal di Bible-nya. Salah satu cara untuk meloloskan diri, sok tahu tentang Al-Quran. Padahal di Bible-nya bertebaran kata-kata yang nggak benar. Saya rasa yang tadi ini, dia tidak akan berani menyuruh istrinya membaca Amsal 7, 18, 19 kalau dia lagi pergi keluar kota. Kenapa? Karena isinya adalah sebagai berikut. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang pergi dalam perjalanan jauh. Kira-kira kamu memberikan istrimu membaca ini kalau kau pergi keluar kota? Berani ngasih istrimu baca ini? Tentu tidak. Harus disimpan di laci. Karena berbahaya bagi istrimu membaca ini. Ada anak muda lewat, kamu tidak ada di rumah. Apa yang terjadi? Selesai urusannya. Jangan coba-coba menyerang. Jangan coba-coba menista. Bible-mu menjadi batu sandunganmu. Sekian dari saya. Begitu keluar kota, oke,